Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sahabat cendekia yang semoga tetap bersemangat. Kali ini saya akan menjelaskan salah satu resource yang sangat bagus ya menurut saya terkait dengan bagaimana kita membuat sebuah model ya dengan memanfaatkan AI, itu ya dengan memanfaatkan kecerdasan buatan khususnya machine learning atau deep learning. Nah, selama ini kalau kita menggunakan apa mensimulasikan model atau membuat model atau melakukan training itu ya seringnya kita bisa menggunakan atau seringnya kita menggunakan Google Colabs ya Google Collaboratory ya kalau secara tampilan mungkin bisa saya tunjukkan ya Google Colabs ya Google Collaboratory ini termasuk editor yang ya sangat mudah saya kira untuk yang pertama kali belajar ini sangat memudahkan untuk belajar melakukan kodetik kemudian membuat model ya dan mungkin tanpa perlu mengalami instalasi yang diperlukan. Nah, tinggal membuka notebook yang baru kemudian tinggal mengetikkan kode program yang ada di editornya. Ini salah satu contoh tampilan di calculator di sini. Nah, misalkan tinggal membuat kode dengan resource yang sudah tersedia tanpa harus melakukan instalasi berbagai macam requirement yang diperlukan. Atau juga kalau tidak apa tidak mau online gitu ya, Anda bisa memanfaatkan Jupyter Notebook ya atau editor yang lain seperti ini ya, Visual Studio maupun yang lainnya. Nah, ada salah satu fitur yang atau mungkin platform yang bisa kita manfaatkan dan secara resource, kemudian step by step informasi berkaitan dengan langkah-langkah untuk simulasi, langkah-langkah untuk visualisasi sudah tersedia dengan sangat lengkap dan Anda bisa memanfaatkan platformnya salah satu vendor ya, ini bukan berarti mengendorse ya, tapi karena kami sendiri sudah memanfaatkannya, yaitu dengan menggunakan Huawei Cloud ya, jadi layanan cloud yang ada di Huawei. Nah, tapi sebelumnya ya selain cloud sebenarnya kalau Anda buka di edu.huawei cloud ya dan dengan alamat yang ada di sini, Anda bisa mendapatkan banyak sekali resource yang Anda bisa manfaatkan. Ya, ya kalau di sini online course namanya atau di learning course tersebut ada LMS ya Learning Management System yang sudah sangat ya terimplementasi dengan baik. Ya, kita bisa belajar kapanpun dan juga dimanapun secara online. Selain itu juga kita bisa mendapatkan benefit yang lain ya, seperti misalkan kita bisa mendapatkan sertifikat ketika sudah lulus ya lulus atau sesuai dengan persyaratan yang ada di sini persyaratan kelulusan dan Anda bisa lihat di sini ada beberapa banyak bukan beberapa lagi ya banyak learning path atau semacam course yang bisa Anda ikuti secara free. Nah, tapi misalkan ya kita ambil contoh cara saya sendiri sebagai pengajar AI ya jadi saya akan tunjukkan versi learning AI. Di sini kita bisa mengikuti learning course yang ada yang tersedia di sini. Ya, seperti misalkan ada AI overview, kemudian ada machine learning overview, mainstream development framework in the industry, misalnya seperti TensorFlow, PyTorch, ya. Kemudian kita juga bisa belajar deep learning, dan ini bisa kita klik salah satu saja. Nah, kita bisa belajar ya untuk mempelajari melakukan resource yang ada di yang ada di sini ya. Oke. Nah, di sini Anda bisa buka di sini terkait dengan training
certification, ada landing pad, oke, edit learning overview, nah ini semuanya free. Kemudian tentang info-nya ini apa bisa ekspor lebih lanjut ya, tetapi ya ada satu syarat, harus registrasi, membuat akun Huawei ya. Anda bisa register ya, register dengan yang mengetikkan beberapa isian yang ada di sini cukup mudah ya, tidak sampai mungkin 5 menit ya, tidak sampai 5 menit Anda sudah bisa menggunakan resource yang ada di sini. Nah, tapi yang ingin saya jelaskan adalah ya kita tidak menggunakan apa, tidak mengikuti course ini, tetapi ada salah satu course yang eh, bisa kita manfaatkan, yaitu dengan menggunakan layanan Huawei Cloud. Nah, Huawei Cloud yang bisa kita ikuti atau bisa kita coba ya, yaitu di fitur collab dari sini. Jadi collab ini ya kan, collab ini apa? Collab ini semacam platform yang disediakan secara free. Bagaimana kita bisa memanfaatkan resource berbasis cloud ya, untuk menyimpan model, untuk menyimpan dataset, sampai membuat model sendiri, melakukan training, kemudian apa? Kemudian melakukan deploy. Nah, ini ya salah satu keunggulan ya, karena kalau untuk training, kemudian untuk mengolah dataset itu tanpa apapun sebenarnya kita bisa. Tetapi salah satu fitur yang penting ya, yang bisa kita manfaatkan ya, bagaimana kalau model itu sudah jadi model dalam artian fungsi ya, model dalam AI, model dalam deep learning maupun machine learning ya, atau dengan mungkin bahasa yang mudah machine learning model atau deep learning model, yaitu bagaimana langkah selanjutnya itu bisa kita lakukan deploy. Nah, secara tampilan Anda bisa buka di sini, maaf, secara alamatnya URL. Di sini ada alat Huawei Cloud, kemudian dengan alamat yang ada di sini, silakan nanti Anda buka. Kemudian di sini Anda bisa melihat ada beberapa field ya. Field ini subjek apa yang ingin Anda pelajari ya. Subjek apa yang ingin Anda pelajari? Apakah Anda ingin belajar terkait dengan database? Kemudian tentang database, di sini ada beberapa course atau percobaan ya. Misalkan getting started with Rocket MQ yang ini durasinya 1 jam, kemudian setting up Kafka cluster ya, dan masih banyak lagi. Kemudian ada complete. Ya, di sini ada netbox service practice, kemudian deploying an enterprise web. Nah, ini menarik ya. Bagi Anda yang suka membuat website, nah ini bisa dicoba. Ya, tapi semuanya berbasis cloud ya. Kemudian AI, nah ini AI yang ingin saya jelaskan ya, karena saya sendiri apa bidang yang itu bisa masuk yang diajarkan, yaitu terkait dengan AI. Nah, yang lain tentang kemudian IoT, ini IoT yang juga saya kira dari sebagian besar ya yang menyimak video ini juga pernah ya mendapatkan materi tentang IoT, atau mungkin bahkan mencoba yang melakukan simulasi atau tugas akhirnya berhubungan dengan IoT. Nah, ini mungkin bisa dicoba lebih lanjut. Tapi hanya memang belum semua fitur yang tersedia di sini, yang mungkin hanya beberapa saja. Tapi paling tidak Anda bisa mencobanya secara free. Dan kalau nanti Anda mungkin tertarik, jadi ya tertarik lebih lanjut, nah Anda mungkin bisa memanfaatkan dengan lebih serius ya, artinya dengan registrasi, kemudian dengan membeli tentunya, dengan mekanisme yang sesuai dengan budget Anda ya, karena ya misalkan ini sebagai contoh, misalkan saya tunjukkan
Karena saya sendiri sudah memiliki akun yang ada di cloud ya. Kalau kita buka ini Huawei Cloud, ya Huawei Cloud ya. Ini kalau kita buka ada di sini dengan Huawei Cloud-nya. Nah, kemudian kita tinggal naik ke website ini seperti nanti tinggal sign ini. Kalau setupnya nanti seperti langkah awal tadi. Ini bisa kita tentukan kalau sign up-nya itu ya misalkan dengan mengisikan beberapa country, kemudian email. Saya sarankan email yang aktif ya. Email yang aktif saat ini. Setelah itu nanti ketika Anda memberikan email, kemudian Anda klik misalkan ya, misalkan saya punya email hasbi.nur@gmail.com, kemudian ini emailnya saya scan lagi. Oke, nanti langsung dikirimkan get code-nya, dia akan dikirimkan. Mungkin satu permintaan untuk verifikasi. Oke, nah ini karena email saya sudah terregistrasi, jadi tidak bisa digunakan. Nah, Anda bisa mencobanya dengan email yang lain, email yang aktif ya. Nah, email yang ini nanti akan Anda bisa gunakan untuk melakukan percobaan maupun nanti eh, apa memanfaatkan secara langsung ya. Kalau Anda sudah registrasi, kemudian Anda berlangganan dengan mekanisme sesuai dengan budget Anda, nah Anda bisa melakukan percobaan secara langsung. Nah, karena saya sudah punya akun, saya akan langsung login. Ya, saya akan langsung login saja dengan eh, email yang sudah terdaftar. Ya, ini Gmail, kemudian saya isikan password. Ya, kita akan masuk layanan Huawei atau eh, ya Huawei Cloud. Ya. Nah, tampilannya nanti seperti ini. Tampilannya. Nah, mungkin nanti kalau akan gali lebih lanjut, ya, ada satu menu gitu ya, menu atau mungkin fitur. Dan di sini ada beberapa fitur ya, ada beberapa fitur. Compute ya, ini dengan berbagai macam fungsinya, storage itu online storage ya. Ya, kalau istilah di sini pakai OBS, Object Storage Service, kemudian ada networking, kemudian ada database, security, kemudian application management and governance, dan sama-sama migration, dan masih banyak yang lain, media, IoT, dan sebagainya. Nah, soalnya soal integrasi di sini, tapi yang ingin saya jelaskan adalah yang ingin saya bahas ya tentu di dalam satu pertemuan ini nanti akan saya bertahap. Jadi akan saya bahas secara bertahap tentang one stop ya AI service ya one stop AI service. Jadi kalau kita mau membuat apa itu namanya bagaimana melakukan pre-processing, kemudian setelah itu meng-create dataset, ya membuat model atau melakukan training sampai dengan deployment. Nah, kita bisa memanfaatkan namanya model A. Nah, model A ini layanan layanan AI ya yang cukup ya bukan cukup lagi ya sangat lengkap. Ya kita bisa mendevelop ya mulai dari melakukan editing, di sini ada dev environment, kemudian ada untuk melakukan training management ya training job, kemudian AI management, di sini AI application, service management, dan sampai kita melakukan deployment ya melakukan deploy model model AI. Nah, ini yang bisa kita manfaatkan ya. Nah, apa namanya? Nah, nanti eh, di sini ya. Nah, sebelum sebelum karena di percobaan di sini ya percobaan di sini nanti perlu apa namanya? Perlu melakukan registrasi atau menggunakan budget ya. Tapi insya Allah budgetnya tidak mahal ya. Karena kalau kita lihat ya kalau kita lihat sebenarnya kita bisa urut juga sesuai dengan kebutuhan yang ada.
misalkan ini saya buka yang lain, ya kita bisa menghitung sebenarnya kita ketika membuat satu atau memanfaatkan fitur yang ada di Huawei Cloud, kita bisa memperkirakan sebenarnya kebutuhan kita untuk melakukan training, yang melakukan nanti percobaan-percobaan itu sebenarnya butuh berapa duit gitu ya, butuh berapa banyak dana gitu ya. Nah, kita bisa memanfaatkan ini model art, Anda bisa buka di sini Huawei Cloud, kemudian pricing calculator ya. Misalkan ini ada beberapa region ya, dan masing-masing region memiliki service yang berbeda-beda. Kalau kita mungkin yang di Indonesia yang bisa menggunakan wilayah Jakarta, kemudian billing mode-nya, nah Anda bisa monthly atau yearly, ya bulanan atau tahunan. Ya, misalnya kalau ini perusahaan ya, perusahaan yang dia secara continue meng-create model, melakukan deploy dan sebagainya. Tapi kalau kita ingin mencoba, mungkin kita bisa memanfaatkan pay per use. Ya, pay per use, jadi kita bayar berdasarkan jumlah yang kita pakai saja. Misalkan kita menggunakan hanya setengah jam, ya sudah kita membayarnya setengah jam saja. Kita menggunakan 1 jam, ya kita membayarnya sebanyak 1 jam saja. Ya, kemudian ada public resource pool-nya, kemudian dedicated resource pool, atau via storage, ya specification CPU-nya. Misalkan menggunakan instansi compute CPU dedicated instant 8U ya, ini 8U ini ada spesifikasinya sendiri. Atau kalau yang mungkin lebih lengkap ya bisa menggunakan di Cina atau Hong Kong ya. Ini ada di sini beberapa pilihan ya. Beberapa pilihan kalau yang GPU ini yang lebih tinggi speknya, atau yang 32 maupun yang lainnya. Nah, misalkan yang kita coba di wilayah Jakarta di sini, misalkan kita ingin melakukan komputasinya berapa banyak kuantitas yang akan kita eksekusi. Nah, ini bisa kita hitung di sini. Kemudian durasinya butuh berapa lama? Misalkan 1 jam. Nah, 1 jam itu estimasi price-nya itu 0,27 USD. Ya, 0,27 USD kalau dengan dolar sekarang itu dolar ya, harus berapa lagi kan? Kita supaya tahu betul harganya 0,27, nah, sekitar 4.000-an ya, cukup murah ya, hanya sekitar 4.000 ya. 4.000 rupiah tidak sampai 5.000, kita sudah bisa memanfaatkan sebuah cloud. Kalau kita terbatasnya nggak sampai $1, misalkan 3 jam saja. Ini kalau kita menggunakan CPU. Nah, kalau menggunakan 2U, CPU dengan 2U. Kalau dengan menggunakan yang lebih tinggi speknya, misalkan dengan CPU yang ini mungkin yang lebih tinggi ya. Ya, tapi sekali lagi sesuai dengan kebutuhan ya, sesuai dengan kebutuhan untuk percobaannya masing-masing. Nah, nanti yang akan kita coba pelajari di video selanjutnya, ya kita akan menggunakan tadi, Anda bisa buka di sini di Huawei Cloud di sini, kemudian Anda bisa buka Colab yang bisa kita buka ya. Nah, Colab yang nanti di sini, nah Anda silakan pilih yang AI, karena saya jelaskan untuk AI. Dari sini beberapa level, ada beginner, ada intermediate, ada advanced. Nah, kita akan coba yang beginner dulu. Yang beginner ini kalau kita klik di sini intelligent labeling, Anda pilih menunya. Kemudian, nah di sini ada this case describe how to use the data management function of model art to perform online intelligent labeling and statistical feature analysis on data set. Nah, dan nanti ini durasinya kurang lebih 1 jam. Kemudian di sini ada penjelasannya tentang objective and requirement ya. Kita bisa mencoba dengan mengupload image, kemudian add annotation file to data management, melakukan operasi untuk labeling ya, kemudian feature analysis,
lalu kemudian sharing and publishing dataset di AI Gallery. Prerequisite-nya data preparation, create dataset, kemudian create labeling task, dan feature analysis. Nah, langkah-langkahnya ada di sini, di tutorial yang ada di sini. Ya, ini semuanya sudah langkah-langkahnya bagaimana kita menyiapkan data, kemudian meng-create dataset, kemudian melakukan intelligent create labeling task, feature analysis. Kemudian nanti kita bisa start exercise. Nah, sudah selesai, kemudian kita bisa mulai ya, kita bisa memulai dengan menggunakan ini ya, menggunakan ya, ini masih proses. Nah, ini nanti di sini ada beberapa isian, ada account, username sama password. Nah, nanti kita bisa menggunakan user yang ada. Ini karena saya sudah login. Ya, saya exercise, kemudian nanti ada pilihan untuk memasukkan username sama password. Ya, oke. Nah, saya sudah login. Ini saya coba logout dulu karena sudah tadi mendaftar. Kemudian saya coba logout, dan ketika logout ada permintaan untuk mengisikan username sama password. Nanti kita menggunakan IAM user. Untuk IAM user. Ini kita selesai di sana sudah ada pilihan untuk login. Nanti kita menggunakan ini, menggunakan IAM user. Ya, nanti ada mengisi yang dari sini. Ya, seperti ini. Nah, nanti di video selanjutnya kita akan bahas lebih lanjut berkaitan dengan percobaan yang ada di mulai dari beginner sampai dengan intermediate. Demikian video yang pertama, semoga ada manfaatnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.